Ketika kita berbicara tentang peradaban kuno di Indonesia, pikiran kita seringkali langsung tertuju pada kemegahan Borobudur atau keanggunan Prambanan. Namun, jauh di pedalaman Sumatera, tersembunyi sebuah kompleks arkeologi yang tak kalah menakjubkan, bahkan mungkin menyimpan kunci untuk memahami kedalaman sejarah Nusantara sebagai pusat peradaban global, Candi Muara Jambi. Bayangkan, di tengah rimba belantara Provinsi Jambi, terhampar sisa-sisa sebuah kota kuno yang dulunya mungkin menjadi pusat pendidikan dan spiritual terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Berbeda dengan candi-candi di Jawa yang monumental dan berdiri sendiri, Muara Jambi adalah sebuah kompleks luas yang terdiri dari puluhan, bahkan mungkin ratusan, struktur bata kuno yang tersebar di area seluas lebih dari 2.000 hektar. Ini menjadikannya kompleks candi terluas di Asia Tenggara, jauh yang terwakil Jawa bahkan di Myanmar. Lalu, apa kaitannya dengan Indonesia sebagai pusat peradaban, gerbang ilmu pengetahuan dan spiritual dunia? Pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, ketika Eropa masih dalam masa kegelapan dan sebagian besar dunia barat belum mengenal peradaban maju, Kerajaan Sriwijaya berjaya di Sumatera. Dan di jantung kekuasaan maritim ini, Muara Jambi diyakini menjadi pusat pendidikan Buddhis internasional yang sangat dihormati. Para biksu terkemuka seperti I Ching dari Tiongkok tercatat pernah singgah dan belajar di Sriwijaya selama bertahun-tahun sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke India. Ia bahkan menyebut bahwa Sriwijaya adalah rumah bagi para sarjana Buddhis. Ini bukan sekadar tempat ibadah, melainkan sebuah universitas purba, di mana para cendekiawan dari berbagai penjuru Asia datang untuk mendalami ajaran Buddha, bahasa Sanskerta, dan berbagai cabang ilmu pengetahuan lainnya. Jika kita melihat peran Muara Jambi, kita dapat membayangkan sebuah kota yang hidup, berdenyut dengan aktivitas intelektual dan spiritual. Para pelaut dari Tiongkok, India, bahkan mungkin Persia, berlabuh di Sungai Batanghari yang menghubungkan Muara Jambi dengan Selat Malaka. Mereka membawa serta tidak hanya barang dagangan, tetapi juga ide-ide, filosofi, dan pengetahuan. Disinilah terjadi akulturasi budaya yang dinamis, membentuk sebuah masyarakat kosmopolitan yang terbuka terhadap berbagai pengaruh. Jaringan maritim dan simpul peradaban, lokasi Muara Jambi yang strategis di jalur perdagangan maritim kuno, ditambah dengan peran Sriwijaya sebagai kekuatan laut yang dominan, menjadikan kompleks ini sebagai simpul penting dalam jaringan peradaban global. Sriwijaya tidak hanya mengontrol Selat Malaka, jalur pelayaran tersibit di dunia pada masa itu, tetapi juga memfasilitasi pertukaran budaya, agama, dan teknologi antar berbagai peradaban besar. Dari sini, ide-ide dan ajaran Buddhis menyebar ke seluruh Nusantara dan Asia Tenggara. Dengan demikian, Candi Muara Jambi bukan hanya sebuah situs arkeologi. Ia adalah bukti bisu bahwa Indonesia, pada masa lampau, pernah menjadi pusat gravitasi intelektual dan spiritual dunia. Ia adalah saksi bisu dari sebuah peradaban maritim yang kuat, yang tidak hanya menguasai lautan tapi juga menjadi mercusuar ilmu pengetahuan yang menerangi kegelapan. Melalui penemuan dan penelitian yang terus berlanjut di Muara Jambi, kita tidak hanya menggali kembali sejarah, tetapi juga menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai salah satu buayan peradaban manusia yang tak kalah penting dari Mesir, Mesopotamia, atau Lembah Indus. Ini adalah warisan yang patut kita banggakan dan terus kita lestarikan sebagai pengingat akan kebesaran masa lalu yang membentuk identitas bangsa ini.